Mana? Gak ada suara deh. Udah mulai record kayaknya. Udah, nanti kita cek aja. Gitu. Oke ya. Oke, sebentar. Oke, selamat malam semua. Maaf nggak bisa nyapa tuh ya. Kita langsung mulai saja materi pada malam hari ini mengenai AWS Simulator. Sebelum saya mulai, ada nggak di kalian muncul kan ininya, share screen-nya? Boleh chat? Muncul nggak? Atau ada nggak muncul? Boleh cek dulu, muncul semua atau enggak ya? Saya udah share screen. Aman? Boleh di chat ya? Aman atau enggak? Saya tunggu bentar. Aman ya? Aman. Yang lain aman? Muncul oke. Yang lain aman ya? Aman semua? Bulan? Aman bu? Baru masuk? Ada? Oke aman ya. Oke, saya langsung mulai ya. Pertama disclaimer dulu. Disclaimer dan ini ya, peringatan untuk resiko perdagangan produk dengan leverage seperti forex dan derivatif mungkin tidak cocok bagi semua orang ya, karena mengandung resiko yang sangat tinggi. Ini adalah bisnis probabilitas, jadi semua itu sangat serba dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, teman-teman harus mempertimbangkan dulu resiko yang sempat diterima pada saat sebelum mulai perdagangan. Seperti yang saya selalu ingatkan, untuk resiko itu harus diatur di awal, baru kita menyesuaikan untuk targetnya di mana, seperti itu ya. Langsung kita lihat. Oke, bersama saya Mas Febri ya, dari tim analis Duta McLaren. Saya akan sharing materi ke kalian hari ini dengan bahasa sesederhana mungkin agar bisa ditangkap dan dimengerti ya, juga bermanfaat nantinya untuk kalian semua. Nanti jika ada kendala atau gangguan seperti tidak muncul di layar ataupun suara saya tidak jelas, mohon diinfokan, nanti di chat saja, karena pada room Zoom Discord ini kalian tidak bisa berbicara, jadi hanya pemateri yang bisa berbicara ya. Jadi jangan lupa ketika tidak ada suara ataupun layarnya tidak bergerak dan semacamnya, segera infokan di chat aja ya, nanti agar bisa langsung diperbaiki. Oke, semua sudah hadir? Masih ada lagi? Oke ya, kita mulai. Pembahasan materi kali ini adalah mengenai AWS Oscillator. Jadi apa itu AWS Oscillator? AWS Oscillator sendiri adalah indikator momentum yang mencerminkan perubahan secara persis pada pasar yang menggerakkan kekuatan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan tren pada titik pembentukan atau pembalikan. Jadi pada AWS Oscillator ini kita cukup mudah nanti menentukan kekuatan dari pihak buyer ataupun seller, begitu ya kurang lebih ya. Kan kalian mungkin sudah pernah lihat, ada, saya sering screenshot, ada histogram gitu kan, ada gunung atau lembah semacamnya kayak gitu. Itu adalah histogram ya, atau indikator dari AWS Oscillator sendiri. Fungsi dari indikator ini adalah timing atau memberikan informasi mengenai kapan kira-kira kita bisa mulai membuka posisi. Jadi dengan kalian bisa membaca histogram, nanti bisa memberikan sinyal kapan kalian dapat masuk ke dalam pasar, kurang lebih seperti itu ya. Jadi butuh pemahaman. Lalu indikator ini ditemukan oleh Bill M. Williams, atau orang-orang sering bilangnya adalah Bill Williams ya. Dia itu pencipta berbagai indikator teknikal di MetaTrader gitu kan. Ada contohnya itu ada oscillator, alligator, ada fractal, Auger oscillator, dan masih banyak lagi. Bill Williams juga termasuk trader yang menyarankan trader untuk untuk bertindak selaras dengan pasar. Jadi dia itu trader yang follow trend gitu kan. Jadi dia jarang sekali, ketika dia trade itu jarang sekali untuk melawan trend, itu jarang sekali seperti itu. Jadi Bill Williams ini adalah orang Australia. Dia itu trading bersama anak perempuannya, saya lupa, saya nggak mencari data anaknya, saya lupa. Dia tuh orang Australia, dia tuh pencipta buku juga. Nanti mungkin saya di chat deh, saya lupa mencari tahu juga. Jadi dia punya buku mengenai menjelaskan tentang trading forex juga.
dia trading sudah cukup lama dan cukup terkenal di dalam dunia finance. Jadi nggak cuma dari Ian Soros saja yang mungkin kita kenal saat ini kan. Jadi ada Pak Bill Williams juga, dia selaku trader juga pencipta berbagai macam ini ya, indikator gitu kan. Termasuk mungkin ada fraktal, dan kalian tahu ada panah di atas itu juga Pak Bill juga yang menciptakan indikator tersebut kayak gitu. Ya, lalu mungkin kan udah familiar ya dengan histogram seperti ini, ada gunung, lalu lembah gitu kan. Pada dasarnya selain histogram, AU juga memiliki komponen kunci yang lain, yaitu adalah garis tengah atau garis nol kayak gitu. Garis nol ini atau garis tengah ini itu kunci. Kenapa kunci? Karena dia adalah keseimbangan. Ketika ada pola atau histogram yang tidak bergerak atau seperti ini ya di layar muncul, dia tidak ada kenaikan seperti gunung atau membentuk lembah ke bawah, maka tren itu sedang stuck atau bisa dibilang tidak ada tren lah dia itu. Jadi kita bisa mengartikan sebagai orang price action adalah tidak adanya kekuatan buyer ataupun seller yang masuk di sini, kurang lebih seperti itu. Dan pemakaiannya untuk AWS oscillator ini bukan berarti ketika biru itu bayarnya banyak dan ketika merah itu bayarnya sedikit, bukan seperti itu ya. Jadi kita bisa gampang menggambarkan atau melihat data dari histogram ini adalah ketika harga itu atau histogram itu ke atas membentuk sebuah gunung, maka di sini adalah kekuatan dari buyer. Begitu juga sebaliknya ketika histogram itu membuat lembah atau ke bawah ya, itu menandakan kekuatan dari seller. Gampangnya seperti itu. Jadi cukup mudah mungkin menurut saya untuk kita yang masih pemula ini cukup mudah dimengerti dibanding beberapa osilator lain ya, kayak ada MACD, ada apalagi RSI ya, itu ada beberapa osilator juga. Saya pribadi lebih suka menggunakan ini karena lebih gampang untuk dimengerti kayak gitu. Lalu bagaimana cara mengimplementasikannya ya kan? Bagaimana caranya? Sebelumnya saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai indikator ini. Karena apa? Karena ya menurut saya menjelaskan semua pun itu kayaknya tidak terlalu penting ketika kalian masuk market. Jadi nanti kalian bisa mencari tahu sendiri apa itu penjelasan terkait semua indikator ini, dan mungkin kalian pengen tahu juga pada dasarnya apa sih yang membuat dia bisa ada kok histogram itu naik atau turun. Nah, itu semua ada sejarahnya. Tapi kalau saya jelaskan semua di sini itu kan nanti akan terlalu panjang. Jadi saya lebih ingin kita melihat langsung nanti ke pasar bagaimana cara implementasikan atau cara penggunaan dari AWS oscillator ini agar kita bisa lebih memanfaatkannya dengan baik gitu ya. Jadi bagaimana cara mengimplementasikannya? Kita hanya menggunakan yang namanya divergensi. Jadi sebenarnya ada namanya konvergensi. Itu adalah kebalikannya. Divergensi adalah sebuah peristiwa di mana indikator dan reaksi harga yang ada saat itu berlawanan kayak gitu. Jadi kalau kalian melihat ada arah yang berlawanan seperti ini ya, di mana harga itu turun tetapi secara volume dia naik, menandakan apa? Titik ini tren penurunan sudah mencapai titik jenuh, di mana seller di sini sudah tidak terlalu kuat begitu. Ini kan menandakan kekuatan seller yang di bawah, tapi dia melemah gitu kan. Nah, apakah semua divergensi akan menciptakan sebuah pembalikan gitu kan? Belum tentu. Karena kita masih memerlukan sebuah konfirmasi lagi. Apa maksud konfirmasinya? Nanti kita bahas di chart langsung biar kita sekalian praktek ya. Jadi pembacaannya sangat mudah. Ketika dia sedang ada penurunan ya, maka dia histogramnya secara dominan akan ke bawah karena dia menandakan apa? Sellernya masuk, jadi kekuatan sellernya itu banyak kayak gitu loh. Ketika dia membuat sebuah gelombang, tetapi gelombang secara osilatornya itu mengecil atau ini ya tidak serasih dengan chartnya, maka ini disebut dengan divergensi. Divergensi ini adalah titik atau sinyal awal
Gitu, kita bisa menyebut ini menjadi sinyal awal sebuah pembalikan atau sebuah perubahan tren, tetapi membutuhkan konfirmasi lagi, gitu ya. Nanti kita masuk ke chart aja langsung buat ini ya, buat langsung lihat bagaimana sih cara untuk melihat dari divergensinya sendiri. Kalau dari technical view kalian bisa cari namanya itu RSM oscillator ya. RSM oscillator kalian bisa cari. Ini pengguna settingannya itu tidak usah dirubah-rubah. Jadi settingan defaultnya aja. Jadi settingan ini nggak usah dirubah-rubah ya. Default aja dari settingan RSM langsung. Lalu penggunaannya bagaimana sih? Gitu kan. Sekarang kita akan mencari sebuah divergensinya dulu. Ini adalah posisi saya yang tadi pagi yang kalian mungkin tahu saya share. Di sini terjadi divergensi, ya kan? Di sini terjadi divergensi, di mana harga bergerak lebih tinggi dari high sebelumnya atau menciptakan high yang baru, tetapi secara oscillator dia menurun, jadi gunungnya lebih kecil. Kayak gitu, menandakan apa? Menandakan sellernya kekuatan bayarnya habis dan seller masuk di sini. Kayak gitu. Jadi ini adalah tanda awal dari pembalikan harga. Lalu kenapa kok saya berani sell? Karena konfirmasi terhadap divergensi itu yang kita perlukan adalah breakout. Kita bisa lihat di sini terjadi breakout posisi, ya. Ini terjadi breakout posisi pada zona support ataupun zona demand yang saya sebut ya. Di sini ada breakout posisi. Ini adalah konfirmasi dari bahwa tren itu akan berganti, kayak gitu. Lalu apakah tren itu akan berganti tren utama atau akan panjang seperti itu? Jawabannya itu tidak. Tapi pada dasarnya kalian yang harus kalian ketahui adalah kalian entry ada di mana. Itu kan nanti kembali lagi kita harus melihat dari ETF-nya atau daily, gitu kan. Kalian lihat dulu di daily itu dia sedang ada di posisi apa sih, gitu kan. Kalian harus lihat dulu, kalian harus mapping juga. Jadi RSM oscillator ini tidak bisa kalian gunakan dengan sendirinya. Jadi kalian harus ada alat bantunya lagi kan, entah itu kan mau pakai metode apapun itu dengan konfirmasi tambahan adanya RSM oscillator itu kan membantu kalian untuk mengidentifikasi bahwa tren ini masih akan berlangsung atau sudah berakhir, seperti itu. Ini kan kita punya penjara harga di sebelah sini. Kita lihat ketika harga itu mencapai penjara harga ya, ini pada chart GBPUD dia mencapai sebuah zona atau penjara harga yang kita bisa bilang salah model atau juga sebetulnya. Kalau kita masuk ke diagram kecil, kita bisa lihat ternyata dari chart H1 GBPUD dia membentuk sebuah pola divergensi, di mana dia dikonfirmasi dengan adanya breakout support atau breakout demand. Di sini menjadi titik konfirmasinya. Kita punya informasi berapa di sini? Ada pertama kita punya harga atau ruang harga dari PET GBPUD sudah mencapai batas harian. Jadi ruang pergerakan untuk ke atas dia terbatas ya untuk GBPUD saat ini. Karena apa? Karena dia belum ada konfirmasi bahwa dia akan breakout atau melanjutkan trennya ke atas, ditambah dengan close daily hari sebelumnya yaitu pin bar ya, pin bar dengan ekor atas yang panjang gitu. Kita bisa secara price action kita mungkin semua tahu bahwa di sini ada mulai tekanan seller masuk di sini, seperti itu ya. Kalau kita balik ke satu, lalu ada konfirmasi apa lagi di sini? Lalu ada konfirmasi lagi, yaitu adanya breakout gelombang. Ya, kita bisa di sini ada breakout gelombang. Ini menjadi konfirmasi tambahan. Kalau kalian di metode lain mungkin nyebutnya itu ada MSS ya, atau votes gitu kan, change of character atau missing of character ya, kayak gitu kan. Di sini adalah konfirmasinya, di mana divergensi ini harus dibarengi dengan yang namanya breakout. Gitu. Jadi ketika divergensi nanti kita coba tadi juga posisi di mana divergensi itu tidak berjalan, yaitu karena tidak ada breakout gitu ya. Nanti kita cari juga. Ketika divergensi dibarengi dengan adanya breakout, maka ini menjadi sebuah sinyal buat kita membuka posisi. Di mana kita bisa membuka posisinya, itu kita kembali lagi, kita harus mencari yang namanya zona keseimbangan.
Lalu perjalanan harganya sampai mana mas? Perjalanan harga pada TPAD saat ini mungkin pada dasarnya gelombang itu tercipta hanya 3, atau kalau kalian belajar LRF itu kan adanya 5 gelombang, yaitu 3 gelombang inti dan 2 gelombang koreksi. Itu juga berlaku pada semua pen gitu kan. Kita bisa melakukan identifikasi bahwa oh ya ini adalah kemunculan gelombang pertama dari penurunan gitu kan. Oke, gelombang pertama selesai, kita masuk pada gelombang pertama penurunan. Berarti kita bisa hold sampai kapan? Kalau secara gelombang koreksi ini kan sedang uptrend ya, kita sedang uptrend. Secara gelombang koreksi dia hanya akan membuat sebanyak 2 gelombang saja, gitu kan. Berarti ini adalah batas kita. Ini yang kita sebut sebagai overhangnya. Ini adalah batas kita. Jadi ketika kalian menganggap oke, Agung mau entry tetapi hanya sebatas koreksi karena aku tahu ini sedang uptrend. Ya udah, berarti kita cari di mana titik kita bisa berhenti atau di mana kita harus melakukan take profit. Di titik inilah kita harus keluar. Kenapa? Karena pertama, tren itu sedang naik, trennya sedang naik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua di sini ada penjalan harga, kayak gitu. Lalu kalau kita mau ciri-cirinya apa mas? Ataupun apa ciri-ciri untuk kita bisa hold posisi yang jauh gitu kan? Caranya adalah ketika kalian mungkin di sini kan ada posisi 0,10 misalkan. 0,10 ini nanti kalian bisa posisi partial di sini setengah, sisanya kalian BEP. Sampai mana? Nanti kalau daily-nya bisa close. Apalagi 50% dari candle sebelumnya, yang ini ya. Ini 50% secara Fibonacci kalian tarik aja di bawah dari 203317. Maka ada kemungkinan atau besar kemungkinannya bahwa harga akan melakukan penurunannya lagi. Sampai mana? Nah, itu kita bisa mencari dari high atau low sebelumnya. Di sini ada titik ini ya, SR. Jadi di sini ada SR ya. Di sini ada SR, mungkin harga nanti bisa sampai sini. Kalau dia benar-benar sampai melanjutkan penurunannya kayak gitu. Mungkin itu akan membuat sebanyak 5 gelombang. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh untuk divergensi yang berhasil. Lalu kita akan cari lagi contoh di UJ. Saya juga ada posisi di UJ ya beberapa hari yang lalu. Kita cari divergensinya yang mana. Kita lihat, oke, divergensinya yang mana sekarang kalau kalian lihat di sini. Divergensinya yang ini. Ini adalah divergensinya. Ini divergensi bawah. Ya, mudah kan melihatnya kan? Secara gamblang aja kalau kita melihatnya dari osilatornya sendiri, ini adalah kekuatan buyer dan seller, gitu kan. Terus kalau kecil-kecil ini gimana? Tandanya dia kurangnya momentum. Biasanya membuat sebuah keseimbangan. Contohnya ada di sini ya. Di sini kalian bisa lihat di sini ada kecil ya. Jadi dia tidak bergerak secara histogramnya, jadi hanya membentuk pergerakan kecil aja. Lalu kan lurusin sama chart apa yang ada di sana, ternyata dia punya doji di sini. Kayak gitu. Untuk saya pribadi pengguna price action ini sangat lumayan powerful sebagai indikator. Jadi kita bisa membantu kita untuk menentukan tren, bisa melihat cara kasat mata aja kayak oh ya ini trennya sedang turun, oh ya ini mulai ada pembalikan atau koreksi seperti itu. Ini kalian bisa lihat juga ini ada tren turun ya, secara tren turun di sini osilatornya pun sama turun, tetapi dia ketika ada koreksi di sini dia balik ya dari titik 0 atau garis tengah, dia mulai muncul satu ke atas. Tandanya apa? Ini kekuatan buyer masuk. Ketika buyer masuk ya udah, berarti ini akan naik dulu. Ini adalah gelombang koreksi aja. Ini gelombang koreksi. Ini kalian harus paham. Ketika harga ini sedang ada dalam tren penurunan, lalu dia muncul nih. Oh ini signal baik karena apa? Karena buyer masuk luas. Karena buyer masuk dia histogramnya membentuk ke atas atau membentuk cekungan ke atas, membentuk gunung. Ya udah, tapi kan harus paham. Ini hanya membuat gelombang koreksi saja karena belum ada konfirmasi bahwa dia akan atau trennya akan berubah kayak gitu ya. Jadi ini pun kita bisa jadikan sebagai sinyal kayak oke, nih mulai turun nih, oke sellernya mulai masuk, kita bisa sell nggak? Boleh saja kayak gitu. Tetapi saya tidak menyarankan untuk cara seperti itu ya. Jadi di sini akan saya sharing aja bagaimana cara kita mengarahkan yang namanya divergensi, karena itu kan menjadi sebuah awal dari sebuah pembentukan tren kayak gitu. Nah itu trennya adalah tren utama atau tren koreksinya ya. Jadi tren utama itu membentuk 3 gelombang, kalau tren koreksi itu hanya membentuk sebanyak 2 gelombang saja ya. Kayak gitu. Lalu kembali ke uji, di sini kan bisa lihat ya, di sini terjadi divergensi.
Lalu apa yang membuat divergensi ini berjalan? Jawabannya karena adanya breakout. Di sini memberikan zona apa? Zona SR. Ya, atau zona demand lah, atau apapun itu sama saja. Di sini dia memberikan zona SR tanpa kalian harus melihat ke kiri-kiri. Kalau kalian melihat ada zona seperti ini SR. Begitu. Ini kan nyambung semua ke kiri, begitu kan. Dia memberikan zona SR. Lalu ketika dengan garis sepanjang ini, bagaimana mas? Tetap kalian harus cari zona keseimbangannya adanya di mana. Awal mula dari munculnya divergensi itu keseimbangannya di mana? Gak usah buru-buru kayak aduh ini dia udah terlalu bawah mas, mungkin mau buru entry ya, silakan saja. Cuman ini kan yang namanya divergensi itu kan menjadi sebuah awal dari perjalanan harga. Sorry, apa ada yang lain aman? Boleh dijawab dulu kan sebelum saya lanjutkan. Aman yang lain aman ya. Mungkin tadi siapa Pak aman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin tadi Pak boleh dicek dulu sinyal. Jadi divergensi itu kan awal dari perjalanan harga. Ketika kan menemukan sebuah divergensi yang valid, maka itu kita hitung sebagai gelombang satu. Gitu loh. Ketika gelombang satu muncul dan dia panjang nih, rally-nya panjang. Apakah kalian yakin ketika dia rally sepanjang ini, koreksinya hanya seperti ini? Apakah kalian bisa yakin? Kalau aku pribadi enggak. Karena apa? Karena dia gelombangnya panjang. Kalau kita mengukur dari gelombang ini aja, ini tuh nggak sampai 50 ya. Kalau kan sampai sini ya, sampai sini. Ini nggak sampai 50 kayak gitu kan. Jadi kan harus teliti lagi di mana divergensi ini muncul, apa yang dia break gitu kan. Kalau kan dia nggak bisa menemukan zona keseimbangannya, pakailah SR-nya. Jadi ketika dia membreak nih, oh oke, divergensi ini valid ya, kita tandai oh ini valid. Ya kita cari apa? Kita tunggu koreksinya di mana, pembentukan gelombang keduanya yang kita incar. Oke, dia ternyata kita kembali nih, di sini ada zona keseimbangan, kita lihat ya. Misalkan ini zona keseimbangan yang berbarengan dengan zona SR, ini tembus, maka ini menjadi zona kuatnya untuk uji. Kita bisa memanfaatkan ini untuk apa? Untuk entry. Mas, tapi kan tidak ada konfirmasi. Ini kan konfirmasinya sudah muncul semua. Kita konfirmasinya ada apa sih di sini? Oh kan, mungkin mau pakai daily. Oke, silakan pakai daily. Di daily ada apa? Kita bisa lihat di sini ada apa? Ada SR, ya kan? Ada keseimbangan daily, ada penjara harga daily. Oke, kita masuk ke mana? Kelas 1. Kita masuk kelas 1 di sini. Kenapa harga ini berhenti? Karena dia sudah mencapai batas daily. Dia sudah mencapai batas daily di A1. Maka dia membuat sebuah pola pembalikan. Cara kita bisa tahu ya kan, jadi kita bisa tahu atau mempermudah kita menentukan atau memvalidkan pembalikannya, itu salah satunya menggunakan pola oscillator ini. Ini akan mendukung kita untuk melihat apakah tren ini masih layak untuk kita ikuti atau sudah jenuh, seperti itu. Dari sini kita bisa lihat, oke, dia sampai SR daily, lalu dia membentuk sebuah perubahan tren, ya kan? Dia memberi sebuah SR, sebuah gelombang diberikan sama dia. Ya udah, kita tunggu reaksinya. Kita nyarinya apa berarti? Nyarinya sell dong, ya kan? Orang SR daily-nya dia nggak bisa break, ngapain kita ikut follow buy lagi, ya kan? Kita cari batas harga daily-nya di mana. Kalau kita bisa mampu buat hold posisi ini, carinya di mana? Kita cari daily-nya di mana. Oke, kita nemu di sini. Ini adalah batas harga daily saat ini. Jadi ketika kita hold, nanti kita bisa sampai ke sini ya. Nah, ini adalah batas daily. Jadi kalau kita masuk tadi di uji ya, kalau kalian masuk tadi di sini, bisa hold position kalian kan tetap ya validasi sesuai sama yang ada di bootcamp. Jadi ada di ekor sini. Lalu TP-nya kan bisa sampai sini. Kayak gitu. Ini kalau kalian tidak berpatokan list to reward akan berpatokan dengan hold position dari range batasan harian. Kalau kalian mau pakai keseimbangan gimana mas? Oh ya udah, jadikan ini TP1 kayak gitu ya. TP1 kenapa kalau TP1 nya di sini? Ya kan ini keseimbangan, dia kan istilahnya lower low-nya. Jadi kalaupun ini nanti malahnya gagal, mungkin tidak bisa seperti ini, ya kan nanti dia jadi bentuknya seperti ini, bentuk ke atas lagi kayak gitu. Makanya kenapa kok aku naruhnya di atas nggak di bawah, karena kadang-kadang dia nggak sampai melewatin bawahnya dulu kayak gitu kan. Kadang-kadang liquidnya itu atau liquidity-nya itu nggak sampai bawah, tapi hanya sampai sebatas ya ini, karena ini zona keseimbangan
karena dia tidak berhasil membreak structure. Ini kan keseimbangannya dia. Ya, udah ya. Jadi divergensi itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditambah konfirmasi. Jika kalian memahami sebuah price action lebih baik, karena apa? Karena kan pengalaman bisa menjadikan cap menggunakan candlestick bill kurang lebih sama. Jadi kalau kita melihat dia volume-nya nih, oke di atas tadi titik nol, apa bayar nominasi gitu, bayar nominasi nih, udah kita kurang bayar, tapi kita nggak bisa kayak semacam ini. Oke dia turun nih, terus dia mikir ke bawah, apakah kita langsung bisa sell gitu kan? Jawabannya kan enggak. Karena apa? Karena kalau kita ikutin chartnya ini masih tren naik ya kan, cara seperti ini ya kan, masih tren naik. Dia tadi kasarannya kayak gitu. Jadi hal itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada dukungannya, yaitu apa? Terserah kalian memakai candlestick, kalian memakai mungkin metode lain, itu pun tidak masalah, cuman pastikan tidak terpaku pada signalnya langsung gitu. Ketika ada divergensi muncul, pastikan ada yang di break aman. Kalau dia tidak membreak, maka ya itu tidak valid, seperti itu ya. Kita coba cari di itu tadi kan ada apa, kita udah contoh di GBPUD ya, di USDJP juga sama. Coba kita cari lagi di GBPUD, USDJP, di USD ya, GBP USD, posisi kemarin ya, kemarin aku ada posisi juga di GBP USD ya. Kan bisa lihat ini divergensi atau bukan, kita lihat kan ini divergensi, kan bisa lihat sorry ya, ini divergensi. Lalu yang buat dia valid apa? Breakout. Di sini breakout mas, tapi kan dia nggak breakout secara week ya. Tapi kan aku udah bilang secara price action week itu sebagai manipulasi. Week bisa kita gunakan untuk menentukan seberapa besar power pihak yang membelinya. Contoh kita ini lagi di penurunan, lalu di sini ada week, ya, ada week berarti ini menandakan batasan dari sellernya. Ketika ini dipecah langsung, anggapannya kita punya candle seperti ini, maka power yang dari blok dan seller itu besar gitu. Jadi bayarnya itu masuk banyak, atau volume bayarnya itu besar, kayak gitu aja. Kalau di price action kayak gitu. Tapi kalau kita lebih sering menggunakan gelombang, kita pakai line di break nggak? Oh di break, oh ada ini dekat di break kayak gitu. Kita udah menemukan divergensi. Selanjutnya kita cari apa? Cari breakout. Ada nggak breakoutnya? Oke, ada breakout. Lalu kita lakuin apa? Kita mencari keseimbangannya. Di mana keseimbangannya? Nah, di sini. Kita lakukan di sini. JPK di mana? Kalau kalian cuma mau sebatas, aku mau cuma intraday itu scalping kan bisa sampai ya kan, karena selalu sebelumnya dia ada zona keseimbangan juga. Sini PTP. Kalau kamu bisa punya party yang sebenarnya bisa level, kan buka daily-nya, kan buka daily-nya, lihat batasan daily-nya di mana. Oke, berarti kita nemu ada batasan di sini. Ini adalah target daily kita. Kayak gitu. Sudah paham ya? Lalu, apakah kita bisa menggunakan divergensi di tengah-tengah tren? Itu bisa. Kalau kalian menemukan ada divergensi di tengah-tengah tren, kalian bisa melakukan hitungan continuation gitu kan. Tapi jarang. Karena apa? Karena divergensi ini fokusnya untuk apa? Yaitu dia biasanya untuk lawan tren atau tanda-tanda tren itu sudah berakhir kayak gitu. Jadi kalau kalian mau melanjutkan tren itu kan pakai yang namanya konvergensi. Konvergensi itu kebalikan dari divergensi. Dia adalah posisi di mana harga dan indikator itu serasi atau selaras ya. Atas dia harga sama indikator sama kayak gitu. Jadi apakah konvergensi ini berguna juga buat kita ya, ketika kita sedang trading itu berguna juga. Jadi ketika ada divergensi muncul dibandingkan dengan konvergensi seperti ini konvergensi ya, karena bergerak selaras, maka ini menjadi poin tambahan untuk berarti ini benar-benar terjadi atau kita sudah mendapatkan sebuah
structure-nya misalkan sudah muncul nih, atau change of character sudah muncul, ditambah dengan pembesaran volume. Oke, bayarnya masuk nih dari kecil membesar, ya udah kita lakukan apa ya, kita follow by gitu kan. Ya di sini kita tinggal cari apa, kita tinggal cari bengkelannya aja, di mana ada bengkelannya baru kita follow terus. Oke, ini ada bengkelan, kita entry ya kan, ini ada bengkelan lagi kan, kita entry lagi di sini kayak gitu, terus follow terus kayak gitu kan, kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang oke, sebentar. Saya buka pertanyaannya, cuma karena kalian nggak bisa ngomong, kan bisa dicek aja. Ada yang mau tanya nggak? Atau gini, yang mau ngomong coba cek dulu, makanya coba cek, ketik mungkin angka 1, nanti saya kasih bicara. Ada yang mau tanya nggak? Kira-kira? Mungkin ya, ini bisa dipakai di time frame berapapun. Bisa di time frame berapapun. Coba kalau kalian bertanya time frame mana yang bagus untuk bisa digunakan, jawabanku tetap sama, yaitu silakan backtest sendiri kayak gitu. Aku udah kasih contohnya, aku sudah kasih clue-nya ke kalian, cuman yang membuat kalian bisa yakin atau enggak dengan posisi kalian adalah data kalian sendiri. Ini membantu kalian, sangat membantu, aku jamin. Karena kalian bisa, oke, sekarang gini, kita cari deh daily, ya kan, kita cari batasan daily. Sebentar. Kalau hidden divergency gimana? Hidden divergency kan divergensi di time frame kecil. Jadi sebenarnya kalian cuma bisa kan ngelihat nih, dia gelombangnya misalnya nggak tadi kayak gini, nggak pecah nih, yang ini nggak pecah. Cuman kalian lihat ada kemiringan sedikit, itu kan kalau kalian buka di time frame yang lebih kecil itu sebenarnya sama bentuknya kayak gini, divergensi juga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya divergensi itu mau dipakai di time frame berapapun itu bisa kayak gitu. Contohnya kita ambil batasan daily nih, ini juga kita punya batasan daily di sini, ya kan. Kalau kita di sini nggak boleh sampai nggak biasa pakai yes, sebentar ya. Lalu di sini ada juga, ada batasan daily juga. Oke, di sini contoh aja ya. Contohnya nih, kita lihat deh. Ketika kita masuk ke dalam chartnya di time frame yang lebih kecil, kita bisa perhatikan di sini. Ketika dia ada masuk ke dalam zona daily, ya, di pembatasan harga daily atau HTF-nya, kita bisa lihat reaksi harganya bagaimana. Ketika dia, oke, kita lihat deh histogramnya, ya kan, bisa lihat ini tren sedang penurunan, tapi secara histogram dia mengecil, ya kayak gitu. Kenapa ya? Dia sudah mencapai batas daily kayak gitu kan. Oke, kalau ini jalan nggak mas cara divergensi? Ini jalan bisa divergensi, cuman kita lihat batasannya. Oke, ini ada keseimbangan, berarti kan jadi batasan awal gitu kan. Oke, anggaplah kalian ambil buy di sini. Kita lihat ya, kita dapat divergensi, ada breakout kan. Berarti kita mencari keseimbangan, kan bisa entry di sini. Kalian ambil di sini, tapi ketika candle ini tidak berhasil membreak, ya udah, kalian harus close. Karena apa? Kalian tahu tren ini sedang turun, ya kan? Tren ini sedang turun, dan dia tidak berhasil membreak keseimbangannya. Keseimbangan itu biasanya dia di break, kekuatan breaknya itu yang pertama itu sangat kuat, yang kedua itu normal, yang ketiga tuh biasanya gampang dipecah. Maksudnya gimana? Pantulan yang ketiga kali misalnya dibantu, ini mungkin probabilitasnya bisa saya bilang ini besar untuk dipecah kayak gitu. Cara persection itu retest atau pullback itu cuma dua kali kan. Kalau retest itu yang pertama kali, ini namanya retest. Yang kedua itu namanya pullback. Yang ketiga kali ini bisa dipecah kayak gitu. Jadi ketika kalian lihat, oke, ini dia masih retest nih, pertama kali terus turun kan, beranikan dulu untuk entry. Tapi kedua kali dia membentuk sebuah rejection gitu kan. Kita kan di sini ada keseimbangan dipecah gitu kan. Terus yang harus kalian
Kenapa? Karena ya ini sudah kurang bagus gitu kan. Atau kalau mungkin kalian kalian mau nahan nih, ya udah kalian BP aja dulu. Kan BP. Gitu. Misal kalau kalian mau hold posisi, cuma kalau kalian ambil posisi di sini, kalian ambil posisi di sini nih. Oke, kita pakai berapa nih? Ya cocok nih. Kita lihat dulu. Sorry, kita ambil di sini. Oke, kita ambil di weeknya ini ya, yang keseimbangan terakhir nih di ekor ini. Dan dapat 1/1,9. Kalau kalian mau plus ya silakan aja, gitu loh. Ini kan RR-nya sudah besar juga, gitu kan? Bukan 1/1, jadi 1/1,9. Gitu loh. Kalian mau plus aja, kayak gitu. Kali season 1, yang tadi gue bilang pas Partia, season 1 posisi, kayak gitu loh. Terus kalau misalkan dia tidak berjalan, bagaimana mas? Ya udah, dia close gitu loh, udah selesai, gitu loh. Jadi harus fleksibel juga. Ya, aku mungkin bisa ngomong seperti ini karena ya baik lagi kalian bingung kan, karena kan baru pertama kali nih ketemu hal seperti ini, sedangkan aku kan udah ada datanya, sudah backtest juga, kayak gitu kan. Makanya aku bilang kalau kan nanya kayak time frame berapa yang cocok dan semacamnya, ya aku bisa jawab time frame berapa, tapi ya itu yang aku bisa bilang kan harus sendiri, harus backtest sendiri, kayak gitu. Kalau kalian cari juga kan di sini terjadi divergen di dalam keseimbangan ini kan menjadi divergensi juga, cuma tidak terlalu jelas ya. Lalu dia ada break of structure, di sini dia break tipis. Kalau kalian lihat di sini ada break tipis, dia retest kembali ke zona keseimbangan lalu turun lagi, dan seperti itu terus menerus kayak gitu. Jadi ini polanya berulang juga, kalian bisa cari di pair manapun. Sama pahamin fraktal yang aku sering bilang, fraktal bukan indikator ya, tapi fraktal yang mengatakan itu bakal berulang terus walaupun tidak serupa aslinya. Pahami itu kan, aku jamin pasti ya lebih membantu lah, nanti akan lebih membantu kalian buat mengerti situasi seperti ini, kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Time frame udah, hidden itu sebenarnya kalau kalian buka time frame kecil itu akan muncul kalau hidden divergensi itu, kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh. Halo, ada yang mau nanya? Silakan. Masih gue tunggu. Sebelum kita sampai ke kesimpulan ya. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Gak bisa ngomong ya, chat dulu. Kalau nanti kalian chat mau ngomong, nanti ku buka. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang lain? Boleh dong, chat dong, biar tahu dulu. Ada pertanyaan? Atau masih bingung? Atau perlu contoh lagi? Boleh? Gimana yang lain? Kalau perlu contoh lagi, kita kasih contoh lagi, atau bingung apa gimana? Boleh? Contoh, berapa yang belum? Euro USD. Ini Euro USD. Sama nggak? Divergensi kan? Divergensi, lalu adanya breakout, ya kan? Terus entry di keseimbangan. Sama toh? Ada yang bingung nggak? Harus mudah kan? Divergensi, cari breakout, tunggu dia pullback atau tunggu dia retest, kayak gitu. Ada yang bingung? Sampai bingung. Apa lagi? GBP. Saya nggak mau kasih contoh di grup. Ayo, apa lagi? UJ. Ini divergensi ya. Ini divergensi. Kita lihat. Ini divergensi. Tuh. Oh, dia belum dites ya. Udah nggak apa-apa. Dia belum dites, nggak usah dipikirin. Tes up. Mungkin nanti tesnya sampai sini karena dia break ya. Kayak gitu dia. Mungkin nggak bakal sampai sini gitu ini kalau kalian mau pakai X gear divergensi aku baru dengar.
Dulu masih mau. Halo Pak. Ini ada Anpal. Tolong jelasin. Anpal itu masih bingung cara marking zone keseimbangan itu yang per hit yang mana, yang sering kejebol yang mana itu. Anpal minta contoh keseimbangan yang benar-benar valid. Oke, sebentar ya, satu. TF kecil. Oke, TF kecil. Apa yang pertama? Contoh itu kan udah. TF kecil. Kita TF apa? M5 lah ya. TF kecil. Oke. Kita cari divergensi di TF kecil. TF kecil, divergensi. Nah, divergensi. Cari. Oke, ini tab kecil ya, ini divergensi. Jelas nggak? Udah kelihatan kan? Ini divergensi. Divergensi, ada breakout. Yang breakoutnya yang ini, bukan yang bawah. Ini breakout ya, secara gelombang. Oke, breakout secara gelombang, dia retest, ya kan, terus turun. M5, apa M15, boleh. Yang lain lah. Yang 15, kita cari yang 15. Yang 15. Oke, ini divergensi. Ini divergensi M15. Ini divergensi M15. Terus dia breakout. Di sini ada keseimbangan. Cuman kalau kalian mau entry di atasnya juga boleh. Ini kan SR. Kayak gitu. Silakan. Kalau jadi gini. Penjelasan kenapa kok ada SR, kenapa ada keseimbangan. Ketika sebuah pola, kita anggap ini pola kenaikan. Gini ya. Anggap seperti ini, dia sudah berikan tadi kan kayak relatif. Tapi berikan itu jauh. Berikan jauh nih. Di sini ada SR. Ketika kita tengok ke kiri ya. Mungkin di kiri ini banyak zona pantulan, maka ini akan jadi zona. Pun di sini ada kesimbang. Ini probabilitas untuk kita kecil. Kayak gitu. Pasti yang disebut yang ini dulu. Atau kalaupun nanti di sini mungkin ekornya aja. Gitu loh. Gitu ya. Jadi kenapa kalian harus bisa melihat map atau melihat chart itu lebih luas lagi. Karena yaitu ketika ada zona SR yang ditembus dengan kekuatan dari mungkin saham yang sangat kuat seperti ini, mungkin dia bawah baru dia menjadi retest nih. Retest itu jarang untuk sampai atas gitu. Hasilnya sering. Kayak gitu. Gitu ya. Mungkin bisa dimainin. Tab kecil lah ya. M15 tab berapa bisa kok. Bisa kan pakai tab berapa. X saja tadi tuh ternyata dia tuh gini modelannya. Kata ini kayak gini kan, kayak gini. Di sininya tuh dia sejajar, cuman secara global dia turun. Kan tadi kan kalau divergensi yang untuk posisi sell itu kan posisinya seperti ini, kayak gini. Terus yang ini agak lebih tinggi terus ke bawah nih. Ini kan divergensinya di gelombang ya, dia buatnya tuh cuman gelombangnya lebih kecil gitu kan, gelombangnya cuman dari kayak gini. Jadi ini ada divergensinya seperti ini gitu kan. Tapi kalau exaggerated itu dia sejajar, jadi ini sejajar seperti ini, kayak gitu. Ini juga sama kalau kan kayak gini, tapi dia ada ya kan yang terakhir belum aja. Cuman aku jarang pakai aku jarang pakai gitu ya, karena aku baru tahu juga sih. Tapi sebenarnya sama aja, konteksnya sama kok, kayak gitu ya. Terus cara keseimbangan yang tepat, yang ini sama kayak pertanyaan Val. Keseimbangan yang tepat, keseimbangan itu kan pada dasarnya adalah zona stability atau zona balance, di mana candle itu adanya di situ terus. Lalu kenapa kok aku kalau gambarnya kenapa kalau daily uji tadi, kenapa kalau aku gambar daily itu kayak gini, kenapa nggak di ujinya? Ya boleh aja di uji gitu, salah. Cuman pasti di zona seperti ini aku gambar kayak gini, cuman sebelahnya itu pasti ada sesuatu kayak gitu loh. Sebenarnya itu pasti ada sesuatu. Ya doji balik lagi gitu kok, doji lagi. Di mana ada
sama kok apa sama apa yang besar di bootcamp tahap 2 itu sama kayak gitu. Ini SLP tetap di bawah kayak gitu. Nah ini contoh tadi yang X apa tadi X generated gitu ya, jadi dia hampir sejajar lah bisa bilang, hampir sejajar. Nah tapi dia ininya naik ya kayak gini, ini kan hampir sejajar nih boleh bilang, tapi di sininya naik. Nah gitu, masih bingung nggak enggak mencari keseimbangan. Ini kan dia break bawah, dia kan keseimbangan gitu. Masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Kalau yang atas keseimbangannya mana? Pertanyaan tuh. Kalau dia sampai retestnya ke atas sama dia kan ke SR jatuhnya. Kalau yang atas ke sini lah. Gitu loh. Udah masih bingung? Jadi susunan candle yang ada di range tertentu itu kita sebut keseimbangan. Mau itu cuma 2-3 candle nggak masalah. Gitu loh. Atau kalau pas satu candle itu harus bentukkan doji. Kayak gitu. Kalau ada yang masih bingung nggak? Ini loh, ini kan keseimbangan. Ini keseimbangan. Itu keseimbangan dipecah. Ini kan dia retest ke sini kan. Nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Nggak jangan marah-marah kalau nggak dapat. Kayak gitu. Ini kan keseimbangan. Ada masih bingung nggak? Ini keseimbangan. Atau equilibrium, ya kan? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ini keseimbangan kayak gitu. Ada yang masih bingung? Mas tadi time frame-nya bebas ya? Bebas. Nentuin AOS sama oscillator di semua time frame ada. Pakai apa? Sorry, AOS sama oscillator. Nentuin divergensi di semua time frame ada. Area yang terdapat doji. Iya, jadi kan doji itu kan mempresentasikan secara transformasi candle. Transformasi candle itu kalau susunan candle banyak itu pasti di situ ada doji. Oh, coba ya tes kita tanda ini. Kita masuk ke berapa? 4 ya. Apa nih kita tandain? Hilang. Nah, jadi apa? Jadi doji lah. Itu namanya transformasi candle. Itu ada materinya di price action. Kayak gitu. Jadi ya kalian lihat tuh. Ayo Anpaul mau ngomong Anpaul. Tadi apa? Ada tanda seru apa? Aku baru tahu. Ayo. Area yang terdapat doji. Iya, doji itu kan sebagai zona kunci. Ini doji kan? Ini doji nih. Ini doji nih. Ini pengkolan kan? Ini itu doji. Kalau kalian lihat di H1 ada apa? Kita lihat. Tuh, keseimbangan kan? Kayak gitu loh. Ayo, siapa yang udah ngerti siapa? Yang bingung siapa? Ya kan kan ya? Coba tanya lagi deh. Ini doji nih. Ini doji nih ya. Ini doji nih. Kita ini hampat nih, kita kan satu. Ada apa dia? Berarti ini jadi apa? Tadi dia mana sih? Oh yang ini. Nih jadi apa? Dia satu ya. Tuh, jadi keseimbangan kan? Itu cuman transformasi aja. Jadi ketika itu pasti ada keseimbangannya gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi doji itu kenapa? Doji kunci ya. Doji itu kan dia keseimbang. Kan pada dasarnya konsep dari liquidity price action itu kan dia zona balance ke balance kan, zona liquidity ke liquidity atau equilibrium ke equilibrium kan, kayak gini kan zonanya seperti ini kan. Jadi ketika harga kembali ke zona ini ya dia bakal seimbang lagi atau karena kayak gitu. Dia kan liquidity lagi ketika harganya break ke atas ya kemungkinan kemana ya, ke sini, ke zona apa, ke zona liquidity ini gitu, zona balance, zona equilibrium, zona supply seperti yang terbaik gitu. Ayo ada masih nggak ngerti? Boleh Bung masih ngomong nih. ayo itu hanya transformasi candle guys, kayak gitu loh. Ada yang masih bingung silakan. Aman mas, habis masuk oke, alhamdulillah.
ngerti mas, saya udah belajar pengkolan sama mas Gun. Oke, sama mas Gunawan emang kan guru ya. Nah, gak lanjut. Itu Sarah masuk gaji ya, tekan bos di atas. Itu penjara harga. Karena aku udah gambar dari kemarin, ini nggak aku papain kok ini. Oke. Kayak gitu. Plus nggak di atas 2 GB. Begitu. Sama kok aku makin sama gitu. Kita masuk ke apa nih? Hampat. Oke, kita masuk ke hampat nih ya kan. Ya kan jelas ya, kalau ini kan jelas sudah keseimbangan. Ada beberapa candle nih sejajar nih. Jelas. Ya kan di gold nih, dia ke gold nih. Kemarin lagi. Nih ya kan. Yang seimbang, makanya dia bereaksi nih. Ya kan ini konsep liquidity tadi gue bilang. Ya kan? Konsep liquidity itu ya ini. Gitu loh. Ketika harga masuk ke liquidity ya gini lagi. Sampai dia pecah. Kayak gitu. Masuk berapa? M berapa? M15. Oke. Ini kita ngomongin udah bukan divergensi nih. Ngomongin liquidity nih. Nih, harga turun nih. Bread ya kan. Masuk ke zona keseimbangan. Ya kan? Ya udah kan salah lagi lah. Gitu. Ya kan? Oke, harga turun nih, tapi di bawah bentuk sejajar nih. Ya kan? Oh, dia harga naik nih, lalu kembali ke sini. Ya udah sampai sini kalau kalian berani, baiklah. Gitu. Emang pasti mas, pasti mantul. Aku jamin pasti mantul. Cuman mantul sampai mana itu aku nggak tahu. Gitu loh. Ya itulah, kalian harus jaga money management, harus ada data backtest buat kalian percaya, biar kalian tahu oh ya resikoku segini, RR terbaikku segini. Itulah fungsinya backtest. Gitu. Aku dari pakai metode aneh sampai sekarang cuma pakai ini doang. Serius. Kan mau belajar apapun, aku jamin ini adalah metode tersimpel kan mau belajarin. Aku udah pakai aneh kok. Aku kenal Denny itu udah lama. Dari zaman aku pakai SK system. Gitu. Sumpah, swear kalian tuh apa ya, mau belajar di mana? Kayak gini tuh jarang ada orang ngajarin gitu, beneran aku gak bohong. Justru Wanda tuh baik sama kalian, mau ngajarin hal kayak gini tuh. Di luar jarang. Kan mau belajar apa sih? Sekarang kalian misalkan begini, aku tidak menunjukkan metode apapun. Kan gambarin di sini pakai dolar lah misalkan. Kayak gitu kan. Ini liquidity ya. Gak usah segala gitu-gitu, tinggal nunggu breakoutnya aja kemana, ikutin. Udah. Gak boleh ada skip lah ya. Gak jadi. Gitu ya. Udah ya. Ayo, ada nggak yang masih bingung aku cari lagi deh contohnya deh. Ayo, masih bingung, coba Bu Wulan, aman Bu? Yang lain aman? Stop lossnya berapa pips dari zona marking mas? Saya berapa kali kena SL di week? Pakai time frame berapa? Pertanyaannya. Coba time frame-nya naikin dulu. Itu noise mungkin. Kan aku bilang tadi kan. Satu, pair apa? Satu pair apa? XAU nih. Ditanya pair apa pokoknya jawabnya XAU. Yakin ya. Oh. Yakin XAU. Di mana kamu masuk ya? Mulai. Di mana masuk ya? Gini ya. Oke. XAU nih, kita bahas XAU. Oke, ini divergensinya nggak ada apa. Cuma kan dia break nih. Kan gelombang breaknya. Ini gelombang break nih. Ini kita hapus. Ya jadi apa? Jangan kayak gini deh. Salah. Saya. XAU. Oke. Ini ya. Ini kan gelombang break. Ini H1 ya. Ini gelombang break nih. Ini gelombang break. Setelah break, berarti kita nyari apa? Nyari yang buy kan? Ini sudah ada gelombang yang dipecah. Nyarinya buy dulu nih. Misalkan kita mau nyari buy dulu. Oke, kita buy. Berarti kita buy-nya di mana? Keseimbangan kan? Ini keseimbangannya di sini. Level validasinya di mana? Yang ini. TP-nya di mana? Terserah TP-nya di mana. Gitu kan? Cuman validasinya harus yang ini. Karena untuk awal dari sebuah gelombang. Nanti kalau kalian udah masuk ke pengkolan, bukan
Nah, ini keseimbangannya SLW ya cuma doang. Kayak gitu, ini lebih dekat sama zonanya. Kayak gitu. Kalau di mana lagi keseimbangan? Oke, ini masih kesini seimbang. Makanya kalau tiga gitu seperti ini. Ini seimbang. Karena terus ini naik. Nah ini keseimbangannya di sini. Ini kalau kalian masuk di sini kan kena SL. Ini kena SL. Kenanya di sini kan? Ini kena SL di sini. Aku kebetulan RT bareng Denny diuji pakai SL tipis. Denny dapat, gua kagak. Lah Denny kagak pakai SL. Denny kagak pakai SL. Ini kalau kalian, tapi kalau kalian masuknya di sini, ini dapat. Ini kan break nih. Ini kan pas sejajar. Sorry. Ini kan pas sejajar. Ini break bawah nih kan masuk di sini. Terus scalpingan ini bisa. SL di sini. TP-mu di mana? Nih ada hidden base nih. Jadi TP-mu di sini 1/2 dapat berapa? 150 pip. Gede ya. Jadi SL di hidden 150 pip, guys. Denny G. Apa gue Denny gue? Oh SL coy, Denny ada SL. Ayo, ada masih bingung nggak? Pak, biar tahu dia mau jadi keseimbangan atau tidak itu bagaimana? Dia sejajar bu, dia sejajar. Dia polanya sejajar. Ketika oke, anggaplah ibu seperti ini. Ini kan ya mungkin ya lagi aku mungkin udah biasa gitu kan. Karena kalau dia anggaplah seperti ini, ibu lihat oh ini keseimbangan nih, dipecah nih. Ya kan dipecah bawah lalu ibu sel, misalkan ibu sel kan SL ibu mau di sini misalkan ya, mau di sini ya. Terus dapat nggak mas kira-kira kalau nge-sell SL di situ kan nggak tanya di sini RR berapa coba 1/1 di mana 1/1 oh tipis nih guys kan SL ini kalau masuk cuma 1/1 ya kayak gini coba kalau udah kena SL ya udah jadi cuma keseimbangan tuh kayak gini bu ini kan sejajar nih sejajar berarti ini keseimbangannya di sini gitu. Cuma kalau dia sudah mondar mandir di sini terus berarti kita perlebar zonanya ini kayak gini kayak gitu. Ini jadi zona keseimbangannya. Jadi kalau seimbang itu tandanya dia tuh candle kecil-kecil tidak ada momentum. Gini lah, ini barengan nih sama awesomnya nih. Kayak tidak ada ini kan tidak ada pergerakan bayar atau kecil di bawah kan. Ini sama. Ini berarti ini zona keseimbangan. Cuma biar gampang lah, biar gampang kalian buat marking. Kayak gitu. Pasti mantul nggak? Dia mantul kan ke bawah dikit, cuman nggak tahu sampai mana mantul lagi gitu. Itu doang. Pasti mantul, zona keseimbangan tuh pasti bikin mantul lah maksudnya. Cuman ya kita nggak tahu nih mau sampai mana gitu kan. Nah, kayak gini, ini kan seimbangan. Kayak gitu, keseimbangan mantul. Cuman ya kita nggak tahu gitu sampai mana ya kita nggak tahu. Kayak gini, ini keseimbangan juga bisa. Ini bisa dibilang keseimbangan nggak bisa. Ini seimbang. Terus dia back bawah masuk tapi kena apa? Oh, kalian bilang kena liquidity swap gitu. Kena liquidity swap gitu. Ayo ada masih bingung nggak? Mau bahas keseimbangan lagi apa ini divergensi lagi nih? Uji itu tinggal follow trend guys. Uji itu cepat trendnya gitu. Divergensi. Nah ini contoh nih. Tadi kan aku bilang kalau dia volume besar ada SR yang ditembus ya maka dia mantulnya cuma di SR doang kayak gitu. Ini contoh aja kan ini kan pengkolannya kalau kalian nanya kok pengkolan gue nggak dapat gitu ya ini contohnya tadi yang gue jelasin ini kan SR kuat nih mantul berapa kali nih kuat ya kan di break nih kenceng 2 candle momentum nih volume besar ya udah dia retest lah susah habisnya susah karena ada penahannya di sini gitu. Divergensi apa USD-CHF nih apakah ini valid divergensi? Ayo apakah ini valid divergensi? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena belum ada breakout seperti itu. SR bingung. SR itu ujung ya pak, ujung dari pengkolannya. Ini loh SR, ini SR nya tuh ke kiri. Cuman aku kan kalau marking kan aku nggak pernah pakai line ya, jadi aku pakai kotak kan. Ini SR
SR. Oke, Pak Akmal. Duluan. SR di wig apa body? Sajane aku sebenarnya jarang make wig. Jarang. Cuma aku biasanya di SR ku tuh biasanya ada doji ya, Pak. Ini kan SR ya. Kayak gitu. Saya ujung-ujungnya keseimbangan lagi sih sebenarnya. SR itu lebih tak jelas aja gitu loh. Kayak di mana tuh dia ada titik-titik yang sering mantul gitu kan. Ini kan kayak contoh ini ada satu terus ini langsung di break kan. Ini reject ke bawah, ini mantul ya udah ini gitu. Oke, tidur. Ada lagi nggak nih? Atau kita sudahi? Tapi itu mantul ke break, Pak. Iya, tapi kan dia nggak noise gitu loh. Maksudnya nggak noise tuh gini. Dia tuh nggak di sini terus gitu loh. Itu jadi SR. Kecuali dia kalau ini kan jadinya keseimbangan nih. Yang ini jadi keseimbangan gitu loh. Tapi dia tuh nggak ada noise. Contoh nih kalau misalkan dia ada candle banyak, ini ada garis nih. Tapi dia tuh nggak main nggak ngelewatin di SR. Apa ini kalau ngelewatin ini jadi bukan SR. Tapi kalau dia candle nih, tapi dia ekor doang nih, ini ada garis nih, misalnya dia sering ngantul nih, walaupun dia ngantul ekor doang nih, ini misalnya ekor doang, tapi bodinya tuh selalu plus di atas atau di bawah dari ya itu jadi SR gitu loh. Yuk ngetik lagi bingung apa yang bingung silakan. Nih divergensi ini breakout ya kan, ini breakout entry-nya di mana di ya kalau mau diujikan kayak gini juga nggak apa-apa. Yang mana tuh? Yang mana? SR-nya break body. Tadi udah pakai CHF. Gimana nih? Yang mana nih? Ini yang tadi. Ya, yang ini. Apa yang mana? Tadi yang mana sih? Ya itu. Oke, kita tanda ini. Makanya kan aku nggak. Ya, big body kan tergantung kalian markingnya sih sebenarnya sih aku ya. Markingan aku kan selalu. Oke, kita pakai line. Anggapan kita pakai line nih. Gini. Segini ya, maksudnya gini kan. Kita break body nih. Kita break body ini apa di break body kan gitu kan. Coba kalau kalian lihat ke samping itu kan dia pada penjara harga gitu loh. Jadi apa ya, acuanku kan cuma dua, SR sama keseimbangan sama pengkolan lah, maksud saya sama keseimbangan. Tapi ketika dia kayak gini, ini kan invalidation, selalu gue bilang ini invalidation level ya, ini nggak valid gitu loh gitu ya. Sahabat nggak harus tipis banget, nggak harus gambar itu kan nggak harus bagus banget itu loh kan, itu kita udah main feeling di situ kayak ini nggak bagus nih gitu. Gimana ya jelasinnya ya, itulah sebabnya aku nggak pernah pakai lain. Kalau pakai lain kan misalnya di pikiran kan selalu kayak ini udah break nih, ini belum nih. Kalau mau Android itu belum nggak pecah, ini kan sedang turun ini loh, ini kan penurunan ya, ini penurunan nih, ini ada structure ya kan, ini ada structure-nya nih, ada structure, dia pindah structure, ini break nih, ini break, retest, masuk nih entry, ini pullback, masuk lagi lah. Yang pertama di tes, yang kedua pullback. Kamu selalu bilang kan, yang ketiga pecahan. Ya enggak? Yang pertama di tes, yang kedua pullback, ketiga pecah. Entry ketika dia pecah gelombang. Ini kan gelombang inti. Kalau kalian ngomongin ini ada gelombang, itu kan gelombang minor, dan frame kecil. Ini gelombang koreksi, ABG correction, 2
Bukan si Ohan di Snorok kemarin. Ketika dia break nih, ketika dia break high ini yang membuat high yang lebih tinggi, ya entry lah, gitu kan? Ini kan mau break di sini nih, dia kan break nih, dia break nih lebih tinggi dari ini, ya entry lah. Kalau kamu berani, oh tunggu deh, tunggu agak jauh dikit ya, udah ntar, gitu kan? Soalnya misalkan, oh tunggu deh, ini masih dalam zona keseimbangan gitu kan? Ya udah tunggu lah, sampai sini kalian entry dari sini ke sini misalkan, dapat kan kalian, ya kan? OTP ini kan OTP keseimbangan aja ya udah hari satu sini kan OTP-mu kan udah keseimbangan mati mau sini nanti kalau main dua begitu tapi belum break LH-nya jadi belum valid tuh mau LH ini kan LH ini kan LH ini kan LH ini HL ini HH bentar kita harus lihat gimana HH tuh ini apa ini satu dua satu kenapa satu ada apa dengan satu oh kita beli sekarang ini apa ini untuk berapa ini lower high oke ini adalah lower low ini adalah LH kan ini adalah LL ini adalah sorry banyak ini kopinya ya ini LH LL LH kan ini apa HL mau yang lebih tinggi HL kan ini apa setelah LH HL dia lebih tinggi nggak dari sini lebih tinggi jadinya apa HL high apa yang ditanyain kan strukturnya kayak gitu turun itu LH nomor high iya strukturnya kan ini kan dia di break udah coach nih mau jelas gini harus pakai SMC kan kan ini coach sih coach ya kan ini coach berarti kita harus main dong terus ya bukannya yang LH yang ke satu pak ini LH ke satu kemana ini dia kan coach kan coach ini coach yang mana coachnya oh saya nggak bisa ini Wan nggak bisa di ini lagi yang bisa Den coba kasih roll dulu Den biar ngomong hah nggak biar ngomong aku bingung coba Masalah aja yang pertama ya bukan. ini kan struktur seperti ini kan coach LH yang ke satu ini LH nya di break yang mana emang kan ini di break coba Itu yang bawa internal itu yang mana sih ini yang sama LH yang LH tuh nah yang ada garis merah itu internal itu eksternalnya itu utama nah itu internal internal yang mana ya itu yang ada garis merah gitu
menurut aku ya kayak apa ya, besar kecil ya struktur ya, internal sama eksternal kan beda. Itu di internal strukturnya memang LH-nya itu, kalau yang utamanya ya LH sebelumnya. Tapi di setelah LH sebelumnya itu kan ada ini higher high-nya itu liquidity. Itu kurang valid. Tapi ujung-ujungnya yang nge-break juga ya sama-sama valid lah. Aku soalnya bodoh guys, nggak belajar materi ATM guys, jadi nggak tahu kata gitu-gituan. Mantap. Nah iya, aku karena aku malas sih, dan malas belajar yang lain, makanya aku nggak ngerti gitu-gitu lagi. sorry ya, maaf ya, jadi nggak paham aku. Aku cuma perhatiin itu doang, tahu kan ada gelombang di cair, udah kita ngapain? Ya udah, Ini ya nggak, kita tanya. kalau itu sih noise. Itu internal bener, LH itu naik, yang bener-bener garis merah itu yang bener tuh. Nah, pokoknya itulah. Nah, Nggak ada maksud sama apa tuh? yang samping kiri, Ini atas, di atas. ini Nah, itu yang bener lah, itu utamanya tuh. Utama. Liquidity to liquidity. oh ini toh Nah,